Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, esok hari kita akan merayakan hari kebesaran, yaitu Idul Fitri. Jadi perayaan Idul Fitri tidak seperti perayaan Idul Fitri di masa sebelumnya, di luar masa pandemi. Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang terancam penyebaran virus corona, dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu tentunya kembali kepada diri kita. Sebisa mungkin kita bisa mencegah penyebaran itu. Kita mulai dari diri kita tidak secara disiplin, kita tidak melakukan segala aktivitas yang mengundang kerumunan banyak orang, baik dalam ruang ibadah maupun yang lain, termasuk perayaan sholat Idul Fitri. Esok hari perayaan sholat Idul Fitri di masa pandemi, agar kita tidak tertular virus corona. Jadi kan berdasarkan fakta para pakar, ahli kesehatan, ahli epidemiologi, bahwa apabila ada banyak sekali kegiatan kerumunan di luar rumah, itu akan berisiko peningkatan penularan dari virus corona. Dan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri tahun ini? Artinya kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri seperti biasa, dalam tata cara yang seperti biasa, maksudnya dalam arti kita tidak lagi sholat untuk sementara waktu, kita tidak lagi sholat Idul Fitri di luar rumah, di masjid, di lapangan yang mengundang kerumunan massa atau banyak orang. Nah, saat ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, dibantu oleh para tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, telah memberikan anjuran, imbauan bahwa agar pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat dilakukan di dalam rumah. Nah, Imam Syafi'i menyatakan, dan terutama juga dari mazhab Maliki, itu sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Zainuddin Al-Malibari, Syekh dari Malabar, India, yang bukunya banyak dirujuk oleh para santri di seluruh Indonesia, itu bahwa dijelaskan di sana di pasal terkait sholat Id itu bahwa hukum sholat Id itu sunnah muakkadah. Karena pelaksanaan sunnah muakkadah itu sangat bergantung kepada kemampuan orang yang melaksanakan. Jadi kemampuan mukallaf yang melaksanakan sejauh mana. Sementara saat ini kita secara fisik, memang fisik kita mampu pergi keluar rumah, tetapi ketika di luar rumah kita terancam tersebar virus yang tidak terlihat, yaitu virus corona. Makhluk Tuhan juga, tetapi memang tidak terlihat oleh mata telanjang ya, kecuali dengan bantuan mikroskop dan alat-alat kesehatan atau alat-alat laboratorium khusus. Nah, artinya apa? Virus corona ini kan penyebarannya sangat luas. Jutaan orang terinfeksi dan
ratusan ribu orang telah meninggal dunia di seluruh dunia. Di Indonesia juga penyebarannya juga sangat masif, terutama dalam 3 hari terakhir menjelang Lebaran. Rata-rata dalam 2 hari terakhir saja itu kasus yang dilaporkan oleh BNPB yang menangani percepatan penanganan COVID-19, terjadi peningkatan kasus di atas sebanyak 900 kasus ke atas per hari. Artinya ini tidak bisa dianggap remeh. Nah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa sholat id dan seluruh mazhab Syafi'i khususnya itu menyatakan bahwa sholat id hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Maliki juga menyatakan sholat id hukumnya sunnah muakkadah. Dan asal hukum sholat id adalah sunnah muakkadah. Adapun ada mazhab yang menyatakan bahwa pelaksanaan sholat id adalah wajib, seperti mazhab Hanafi. Ada pula juga mazhab yang menyatakan bahwa sholat id adalah hukumnya fardu kifayah. Tetapi ketika di masa darurat, ketiga pandangan ini tentunya memiliki kesepakatan bahwa menghindari darurat adalah hukumnya wajib, fardu ain. Jadi tidak lagi jadi tidak lagi terkait sekali dengan hukum awal, tapi terkait dengan hukum kedaruratan dalam fikih. Jadi fikih itu menganut hukum darurat. Jadi ada hukum yang normal, dia akan dia memiliki satu perangkat hukum khusus yang berlaku di masa normal, di mana orang mukallaf itu memiliki kemampuan dalam melaksanakan sholat. Dan ada hukum yang khusus bercerita khusus, tertulis secara khusus untuk diberlakukan dalam masa darurat. Jadi kalau misalnya ulama berbeda pendapat dalam pandangan hukum sholat id dalam masa normal, tetapi berbeda ketika pelaksanaan sholat id di masa darurat, justru ulama memiliki kesepakatan bahwa setiap yang darurat itu wajib dihindari. Setiap yang darurat, setiap yang mengandung bahaya, setiap aktivitas, setiap perbuatan yang mengandung bahaya, yang dapat mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain, nah itu harus dihindari, harus dijauhi. Jadi perbuatan atau kita bahkan tidak boleh menempatkan diri kita dalam situasi yang bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menempatkan diri kalian sendiri dalam situasi kebinasaan, kepada situasi menuju kebinasaan. Janganlah kalian menempatkan diri kalian kepada situasi menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Jadi kalau misalnya kita di zona merah di Jakarta ini, dalam situasi yang darurat corona, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dilarang apa? Kita dilarang menempatkan diri kita dalam situasi yang bahaya. Menempatkan diri dalam situasi yang bahaya itu haram. Dan bahkan Allah sudah perintahkan bahwa janganlah kalian menempatkan diri kalian dalam resiko besar, dalam situasi besar, penuh resiko. Janganlah kalian menempatkan diri kalian dalam situasi yang
terancam bahaya, terancam nyawanya. Nah, karena itu para ulama menyatakan bahwa pelaksanaan sholat id di masa pandemi itu harus dilaksanakan di dalam rumah. Karena kalau kita melaksanakan di luar rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di zona merah penyebaran virus corona seperti Jakarta, Bekasi, nah itu harus mematuhi imbauan ini. Karena bagi orang yang merasa dirinya aman, sementara para ahli sudah menyatakan, para ahli medis sudah memberi tahukan, para ahli epidemiologi telah menginformasikan, mengingatkan terkait bahaya penyebaran virus dalam situasi banyak orang berkerumun. Kalau kita tetap kekeh tidak mengikuti, tidak mendengarkan, tidak melaksanakan, maka otomatis secara tidak langsung kita telah melakukan pengingkaran, pembangkangan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i menyatakan bahwa sholat id itu boleh dilakukan di dalam rumah. Wa tusyra'u 'inda asy-Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah itu telah menyatakan bahwa telah disyariatkan. Jadi tusyra'u disyariatkan menurut asy-Syafi'iyah lil munfarid kal jama'. Jadi boleh melaksanakan sholat Idul Fitri sendirian di dalam rumah. Wal 'abd wal mar'ah wal musafir wal khunsa wal safir fala tatawaqqaf 'ala syurutil jum'ah min i'tibaril jama'ah wal 'adad wa ghairihima. Jadi sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di dalam rumah. Jadi sholat Id dalam situasi pandemi, baik sholat Id itu di masa Idul Fitri ataupun di masa Idul Adha, tetap andai kata masih dalam situasi pandemi, maka boleh dilaksanakan sholat id di dalam rumah dengan berjamaah bersama keluarga. Lalu apakah kita tetap ada khutbah dalam sholat id yang dilakukan di dalam rumah, tetap melaksanakan khutbah atau tidak? Kalau sholat id dilakukan di dalam rumah, para ulama Al-Azhar menyatakan bahwa sholat id yang dilakukan di dalam rumah tidak wajib ada yang namanya khutbah, ya, tidak harus ada khutbah, boleh tidak ada khutbah. Karena antara imam dan khatib, kemam itu harus memiliki spesialisasi yang berbeda. Orang yang spesialis memiliki kemampuan imam sebagai imam sholat Id itu belum tentu memiliki kemampuan untuk membacakan khutbah. Karena itu sholat Id yang dilakukan di dalam rumah dilakukan secara berjamaah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak yang masih kecil. Ya, kita sholat saja berjamaah. Rakaat pertama setelah takbir ditambah 7 takbir. Lalu rakaat kedua setelah takbir, rakaat kedua setelah takbir berdiri itu menambahkan 5 kali takbir. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, bukan menghendaki kesulitan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki bikum dengan kalian yusra, kemudahan,
wala yurid, dan tidak menghendaki kesukaran. Mari kita sama-sama menghindari virus corona. Kalau kita disiplin berada di dalam rumah, tentu saja kita secara tidak langsung berupaya keras menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Alangkah kita berdosa bila kita tetap memaksakan diri kita dan keluarga kita untuk melaksanakan sholat id di luar yang beresiko penyebaran. Dan juga sangat berdosa bagi orang yang tetap secara kekeh panitia melaksanakan sholat id di masjid, di lapangan, dan beresiko mengundang kerumunan banyak massa. Dan nauzubillah kalau seandainya di antara salah satu jamaah dan banyak jamaah yang tertular virus corona, bukan pahala yang kita dapat, justru dosa besar yang menanti kita. Dan marilah kita sama-sama patuh terhadap firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian tempatkan diri kalian dalam situasi yang penuh kehancuran, dalam beresiko besar, bahaya besar. Itu saja, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.